Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita ada kedatangan motor Supra X 125 PGM FI. Jadi motor ini mogok alias mati total kalau misalkan kita hidup ya, hidupkan kunci kontak. Dia tidak hidup. Kemudian kita bantu pakai engkol, dia pun nggak hidup. Ya, oke. Jadi pada dasarnya motor itu akan hidup ada 3 sebab. Yang pertama dari kompresi, kemudian dari pengapian, yang ketiga dari BBM. Nah, untuk kompresi motor ini oke, ya, masih oke. Jadi sebelumnya motor ini sekitar 2 bulan yang lalu udah saya perbaikan karena motor ini mengalami kerusakan di bagian regulator ataupun kiprok. Jadi saya udah melakukan pergantian kiprok, tapi kiproknya bukan yang original. Jadi di sini kita cek di bagian pengapian dulu, takutnya karena barangnya pun bukan original ya, kiproknya bukan original, karena menyesuaikan ekonomi si pemilik motor ini. Jadi takutnya nanti kiproknya bermasalah karena bukan yang original. Pak, kita periksa dulu di bagian pengapian. Oke. Jadi kita harus bantu pakai tang. Ini betul-betul pendek nih ya. Kemudian kita hidupkan kunci kontak, kemudian kita starter. Keluarkan api ya. Aki pun udah melemah. Oke, jadi untuk pengapiannya ini masih oke ya. Jadi nggak bermasalah di bagian pengapian ini, pengapiannya oke. Jadi kita pasang kembali tutup businya ataupun dop busi. Oke, kemudian kita cek di bagian BBM ataupun bahan bakarnya. Nah, karena ini motor sistem injeksi, jadi kita cek di bagian fuel pumpnya ya, kita cek di bagian fuel pumpnya. Jadi kita lepas dulu selangnya ini, kita tekan, yang putih ini kita tekan, kemudian tarik keluar. Nah, kemudian kita hidupkan kunci kontaknya. Jadi perhatikan dari bahan bakar ini, dia kalau misalkan rotaknya ataupun fuel pump ini masih bagus, semburan bahan bakarnya dia sekitar 60 cm ataupun 50 cm ya, lebih kurang seperti itu. Nah, coba kita hidupkan kunci kontak ya. Kita hidupkan kunci kontak. Nah, coba lihat, perhatikan. Jadi semburan bahan bakar ini udah melemah. Seharusnya bukan seperti ini, dia lebih kencang lagi. Nah, jadi saya curiga di bagian fuel pumpnya yang sudah melemah. Jadi di sini soketnya kita cabut dulu ya, soket dari fuel pumpnya. Kemudian kita bantu menggunakan impuls injeksi seperti ini ya. Kita bantu impuls injeksi. Oke. Jadi di impuls injeksi ini, tabung ini nanti kita isi bahan bakarnya ya. Kita isi bahan bakar. Jadi pengganti dari fuel pump ini ya. Jadi kita ini kunci dulu ya. Nah, kemudian kita isi bahan bakarnya. Nah, ini kan ada nyambung, nanti kita sambung ke sini ya. Nah, sudah terpasang seperti ini. Kemudian kita isi bahan bakarnya ya. Kita ambil bahan bakar ya. Kita isi bahan bakarnya. Kenapa kita pakai cara ini? Jadi ini sebagai contoh ya, sebagai contoh dan sebagai untuk pengecekannya, apakah cuma fuel pumpnya yang bermasalah, apakah injektornya juga bermasalah. Nah, jadi sebelum kita mengganti yang namanya rota ataupun fuel pump ya, jadi kita coba cara seperti ini dulu.
Sesudah kita lepas, kemudian kita tutup kembali tabungnya ya, kita tutup kembali tabungnya. Kemudian kita bantu yang namanya angin dari kompresor ya, angin dari selang kompresor ini, supaya bahan bakarnya ini mendorong ke bawah sampai ke ruang injektor ya. Ini udah terpasang ya. Kemudian kita buka krannya supaya bahan bakarnya keluar. Nah, sesudah demikian, ini berarti kan soketnya udah kita cabut ya. Jadi artinya fuel pump ini enggak kita pakai, kita bantu yang namanya dari tabung ini yang udah kita isi bahan bakarnya. Kemudian kita hidupkan. Oke, kita coba engkol ya teman-teman, hidup. Jadi di sini emang permasalahannya di bagian fuel pumpnya yang melemah, ataupun nanti misalkan rotaknya aja nanti kita ganti ya. Jadi coba kita hidupkan kembali. Hidup teman-teman. Nah, hidup motornya. Coba kita lepas dari selang ini ya. Nah, kalau misalkan kita lepas selang dari angin kompresor, dia nggak hidup. Kenapa? Nggak ada penekanan dari angin tersebut. Jadi nggak ada tekanan bahan bakarnya sampai ke ruang injektor. Nah, jadi kita cabut dulu ya soket ini untuk melakukan pergantian yang namanya rotak ya. Di dalam ini rotak kita ganti. Jadi saya skip dulu untuk biar durasinya nggak terlalu panjang. Dan kita pegang kemudian kita pasang murnya. Kemudian kita masukkan soket fuel pumpnya. Kemudian langsung kita pasang selang. Jadi kita tutup. Kemudian kita hidup, kunci kontaknya hidup. Kemudian kita matikan 3 kali ya, hidupkan. Kemudian kita matikan, kemudian kita hidup kembali supaya bahan bakarnya terisi penuh di bagian selang yang menghubungkan ke injektor. Coba kita hidupkan. Ini akinya harus kita cek juga nih. Coba kita engkol. Oke. Belum hidup teman-teman. Jadi oke teman-teman, jadi udah kita melakukan pergantian rotak, ternyata motornya masih tidak mau hidup ya, masih tetap tidak mau hidup. Jadi sesudah kita periksa, karena tadi saya skip untuk pembongkaran namanya bodi motornya,
karena biar durasinya nggak terlalu lama. Jadi sesudah saya periksa ternyata masalahnya di bagian kabelnya. Jadi coba perhatikan, di sini ada yang namanya kabel coklat, ya, kabel coklat yang menghubungkan ke soket fuel pumpnya, yang masuk ke bagian fuel pumpnya. Kabel coklat ini untuk negatifnya, dan untuk yang positifnya adalah kabel biru leres hitam yang menghubungkan rotak. Nah, jadi kedua kabelnya lagi ini adalah kabel pelampung bensin, ya. Jadi kabel untuk pelampung bensin. Nah, jadi kemudian coba kita periksa. Jadi kita tancapkan negatif. Jadi kabel negatifnya warna coklat. Kemudian kita masukkan di positifnya. Oke. Kemudian kita hidupkan kunci kontak. Nah, coba perhatikan, lampunya redup, teman-teman. Nah, sebetulnya harusnya ini harus sampai 12 volt. Ketika kita hidupkan kunci kontak, harusnya ini harus 12 volt yang masuk ke soket fuel pumpnya. Nah, sesudah kita periksa ternyata permasalahannya di bagian negatif, di bagian kabel negatif yang menghubungkan ke CDI. Jadi saya rasa CDI-nya ini ataupun ECU-nya udah bermasalah. Nah, untuk mengakalinya, ya, buat teman-teman di rumah, jadi ini udah saya potong, ya kan, udah saya potong. Jadi kita kabel ini kita jumper ke rangka motor ataupun bodi motor, ya, kita jumper ke rangka motor ataupun ke bodi motor. Oke, jadi coba kita jumper terlebih dahulu, ya. Kita jumper. Jadi ini nggak kita pakai karena ini udah bermasalah. Kemudian kita lanjut pengecekan kembali kabelnya, kabel soket dari fuel pump. Nah, jadi coba kita periksa kembali apakah lampunya masih redup. Oke teman-teman, kita hidupkan kunci kontaknya. Nah, coba perhatikan teman-teman, ini lampunya udah terang. Karena apa? Karena arus negatifnya ini udah kuat. Nah, tadinya dia nggak terang lampunya. Karena apa? Karena ECU-nya yang udah bermasalah, kabel dari negatif ECU yang udah bermasalah. Makanya kita jumper di bagian rangka motor. Oke teman-teman, jadi coba kita pasang kembali soketnya. Coba kita hidupkan kunci kontak, kemudian kita tutup. Nah teman-teman, oke. Jadi permasalahannya bukan di bagian rotaknya, ternyata di bagian kabelnya. Jadi kabel negatif ini yang warna coklat ini yang sudah bermasalah karena CDI-nya ini yang bermasalah ataupun ECU-nya. Oke teman-teman,
Kalau misalkan teman-teman di rumah pernah mengalami hal yang sama, jadi sebelum mengganti yang namanya rotak, alangkah baiknya kita periksa juga di bagian kabel soket fuel pumpnya. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Lebih kurang saya minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.